in association with Pemirsa dan hadirin, industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh cukup pesat. Pertumbuhan ini ditopang oleh penguatan regulasi, inovasi produk, serta akselerasi digitalisasi. Tantangan yang dihadapi tidak lagi sekedar ekspansi bisnis, tetapi juga bagaimana memastikan setiap praktik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan pada sesi satu ini, kita akan membahasnya bersama Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 dan juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Kiai, kami mohon kesediaannya untuk bisa maju ke panggung. Silahkan Pak Kiai. Ya. Silahkan duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi saya pribadi ini adalah sebuah kehormatan karena hari ini insya Allah kita semua bisa belajar bersama, mendapatkan pandangan dan juga kajian terkait ekonomi syariah di tanah air. Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya dan kehadirannya di CNN Indonesia. Pemirsa, bicara soal ekonomi syariah, kita sebagai konteks ya, bahwa kita menjadi populasi muslim terbesar di tanah air, tentu saja jaminan kehalalan dalam produk-produk keuangan ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat krusial, Pak Kiai. Ini tentu saja nanti kaitannya dengan fatwa halal. Nah, bagaimana kemudian atau sejauh mana peran fatwa halal dalam rangka memberikan instrumen perlindungan terhadap konsumen muslim di tanah air? Tafadhol, silakan Pak Kiai. Ya, pada awalnya kesesuaian syariah atau kehalalan daripada produk-produk di bidang ekonomi syariah, khususnya keuangan syariah, itu dilakukan oleh namanya pengawas syariah di lembaga-lembaga. Tetapi ketika pada waktu setelah dibentuknya bank pertama, dirasakan bahwa harus ada satu lembaga yang mengawal, yang produknya itu kemudian menjadi standar daripada seluruh lembaga keuangan syariah. Jadi tidak dilakukan oleh masing-masing lembaga sehingga berpotensi terjadinya perbedaan-perbedaan fatwa. Maka lahirlah apa yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengawal, melahirkan berbagai fatwa terhadap produk-produk yang memperoleh legitimasi untuk menjadi produk yang boleh dilaksanakan. Jadi di dalam masalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu sebenarnya sesuatu yang tidak dilarang oleh agama, oleh ajaran Islam, itu boleh. Ada satu kaidah umum yang mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Semua muamalah, transaksi apapun yang itu asalnya itu boleh. Boleh, mubah. Kecuali apa yang dilarang, ilama apa namanya diharamkan oleh agama. Tetapi di dalam prakteknya supaya produk itu jelas ini halal apa tidak halal, maka kemudian ada lembaga yang memberikan legitimasi. Masya Allah. Itu ada tiga tugasnya. Satu, dia memberikan persetujuan bahwa itu memang produk itu halal. Yang kedua, mungkin ada produk yang muncul dari para pelaku usaha, mungkin ini tidak bisa. Tidak halal, karena memang sama sekali tidak bisa apa namanya itu diupayakan untuk menjadi halal. Tapi ada juga ya yang produk itu awalnya memang seperti tidak halal, tetapi setelah dicoba direkayasa, ya itu bisa menjadi halal. Itu kalau yang pertama namanya takrirat, penetapan, yang kedua namanya tardidat, penolakan,
Yang ketiga namanya takwimat atau ta'dilat, pelurusan. Nah, disinilah peran Dewan Syariah Nasional itu untuk mengkaji, mempelajari semua produk-produk atau bentuk-bentuk transaksi yang tumbuh di masyarakat, apakah bisa menjadi produk keuangan atau ekonomi syariah. Saya kira itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini juga penting bagi kita sebagai juga konsumen muslim untuk juga paham terhadap literasi muamalah Pak Kiai ya. Dan yang juga menjadi pertanyaan Pak Kiai, bagaimana sebenarnya itu tadi ya, mekanisme dan juga penyusunan fatwa. Karena mungkin bagi kami sebagai konsumen tadi, mungkin nasabah ya, di lembaga-lembaga keuangan syariah, kita tidak punya clue atau clueless. Sebenarnya penyusunan fatwa terkait kemudian kehalalan produk-produk syariah di perbankan nasional itu seperti apa? Boleh dijelaskan Pak Kiai? Ya, jadi fatwa itu asalnya itu kan sesuatu yang tidak mengikat. Semacam pendapat agama. Tetapi di dalam ekonomi dan keuangan syariah dia menjadi mengikat. Karena ada aturan, ada undang-undangnya. Jadi istilahnya lembaga yang memperoleh positivisasi dalam perundang-undangan. Dalam undang-undang disebut bahwa kehalalan produk ekonomi syariah itu ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah yang kemudian mengatakan halal apa tidak, yang nantinya kemudian diregulasikan oleh OJK atau oleh Kementerian Keuangan sebagai lembaga atau juga oleh Bank Indonesia. Nah, bagaimana prosesnya itu? Prosesnya itu adalah produk-produk yang akan dimintakan fatwanya itu dari berbagai pihak, bisa dari otoritas, bisa dari lembaga usaha perbankan atau asuransi, bisa dari asosiasi, kemudian diminta untuk menjadi suatu produk. Nah, kemudian oleh Dewan Syariah Nasional diolahlah apakah ini termasuk yang tadi itu langsung bisa disahkan kah? Apakah mesti atau ditolak? Atau ini memang perlu melakukan proses penyesuaian sehingga bisa dijadikan sebagai sesuatu produk yang halal. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada mekanisme yang sangat baik sekali dan tidak ada di negara lain, itu adanya di Indonesia. Ada namanya working group. Working group itu membahas suatu produk melibatkan berbagai pihak otoritas. Jadi tidak langsung Dewan Syariah Nasional memutuskan boleh, tapi dibahas bersama Dewan Syariah Nasional, kemudian Bank Indonesia atau OJK, kemudian Mahkamah Agung, karena nanti yang mengeksekusi ketika kalau terjadi pelanggaran itu dari pihak Mahkamah Agung harus tahu, hakim harus tahu peradilannya, dan juga dari akuntansi, asosiasi akuntansi, sebab nanti produk itu bisa menjadi produk yang pendapatannya diakui halal, tapi juga diakui sebagai pendapatan di bank misalnya, itu harus ada akuntansinya. Nah, setelah semua pihak ini bersama-sama membahas dari semua aspek, sudah bisa dari aspek risikonya, manajemennya, kehati-hatiannya, kemudian akuntansinya, dan kemudian kesesuaian syariahnya, barulah dibuat produk itu disahkan sebagai satu produk yang sesuai dengan syariah dan bisa dieksekusi. Saya kira itu. Jadi Masya Allah ini bisa memberikan jaminan keamanan juga bagi kita ya Pak Kiai, sebagai populasi muslim juga terbesar di Indonesia Pak Kiai. Nah, kalau kita kemudian bicara tentang konsep halal Pak Kiai, kadang-kadang halal ini kan identik dengan produk-produk konsumsi, misalnya makan atau minuman. Tapi belakangan halal sudah bergeser kemudian dianggap sebagai sebuah lifestyle. Kalau nggak halal itu nggak keren gitu. Karena apalagi kita ya, lagi bahwa halal ini sudah ekspektasinya bukan lagi mengejar atau mengelola mungkin harta, tapi kan kita bagaimana kemudian mengejar keberkahan juga Pak Kiai. Nah, melihat kemudian bagaimana
jaminan kehalalan yang juga mungkin sudah berjalan di tanah air. Sejauh ini catatan Pak Kiai seperti apa? Sudah on the track atau perlu banyak mungkin penyesuaian juga yang harus dilakukan? Iya, itulah makanya di Indonesia itu kita sebenarnya sejak awal kita konsep ada satu lembaga yang bertanggung jawab. Karena halal itu hukum. Ya, tidak bisa ditawar. Jadi dia memberi jaminan, garansi. Garansi bahwa itu halal. Banyak berjuta-juta orang mengkonsumsi atau menggunakan produknya dalam bidang keuangan, itu oleh lembaga ini digaransi itu halal. Jadi itu apa, tanggung jawabnya besar sekali itu. Ya, di akhiratnya, di dunianya itu. Ya, itu karena itu halal ini harus benar-benar dilihat dari semua aspeknya. Dan oleh karena itu ini otoritas ulama. Ya. Bahwa itu halal atau tidak halal. Jadi otoritas ulama. Dan halal itu perintah. Untuk kita suruh makan, minum, makanlah, minumlah, atau menggunakan apa semua bertransaksilah. Tapi wajib halal. Jadi halalnya itu wajib. Jadi dalam bagi umat Islam itu lifestyle. Ya, bagian dari kehidupan. Dia harus melaksanakan ibadah dan harus melaksanakan muamalah, dan muamalah itu harus halal. Itu merupakan satu kesatuan. Jadi tidak bisa mengatakan saya mau kalau ibadahnya saja, ininya enggak. Itu artinya itu namanya menerima ajaran sesuai dengan selera. Dicomot. Ya tidak utuh. Itulah makanya kenapa kemudian kita kembangkan ekonomi syariah ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Islam supaya bertransaksi sesuai dengan ajaran. Jadi namanya himayatul ummah, menjaga umat. Tapi karena ekonomi syariah itu bukan ekonomi yang sifatnya itu tertutup, karena dia adalah ekonomi yang rahmatan lil alamin, maka dia boleh kepada sebuah pihak. Bukan hanya orang Islam saja, dia untuk semua golongan. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Karena itu bank syariah, itu banyak nasabahnya itu non muslim. Karena dia bukan hanya untuk orang Islam saja, untuk semua orang. Oke. Pak Kiai, ada kemudian kekhawatiran yang muncul. Saya juga mungkin merasakan ya, sebagai mungkin nasabah dari lembaga keuangan syariah. Kadang-kadang saya berpikir seperti ini benar nggak ya syariah? Apa jangan-jangan hanya kemasan saja? Karena itu muncul di grassroots juga Pak Kiai. Apakah hanya kemasannya saja yang kemudian syariah, tapi dalamnya ini masih menggunakan sistem konvensional? Kekhawatiran itu muncul. Bagaimana kemudian mungkin Dewan Syariah Nasional juga bisa menjawab keresahan ini Pak Kiai? Sepanjang yang produk itu ada fatwanya, itu berarti sudah dijamin oleh Dewan Syariah Nasional. Apakah nanti misalnya ada kekeliruan, itu adanya di Dewan Syariah Nasional yang bertanggung jawab. Itu pemberi garansinya itu di situ. Ya, itu. Memang ada pandangan-pandangan yang sangat tekstualis. Tekstualis itu ada yang mengatakan kalau tidak ada di zaman Nabi, itu tidak hal, padahal tidak begitu, ya kan? Sepanjang tidak dilarang oleh agama, tidak ada unsur-unsur yang membuat itu haram, itu boleh. Nah, jadi itu namanya itu. Nah, karena itu di dalam yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional itu, kalaupun itu ada unsur-unsur yang tidak halal, ketika itu bisa diluruskan, dibuang, ya, disesuaikan, ditakwim namanya, dita'dil, ya, kemudian dia menjadi halal. Apa itu tidak termasuk rekayasa, hela, ya, hela menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, betul. Tapi menghalalkan sesuatu yang awalnya haram
dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Nah, bahasa ulamanya tahlilul haram bima syara'ahu Allah. Menghalalkan yang haram itu menjadi dengan cara yang disyariatkan. Dan begitu, memang syariat begitu. Contoh misalnya, ada orang laki menaksir perempuan. Kan tidak halal. Iya. Bagaimana supaya halal? Menikah. Dinikahi. Nah, jadi namanya tahlilul haram. Itu dengan cara proses nikah. Dengan syariat. Nah, setelah dia nikah, ternyata dia, waduh, tidak enak. Kemana itu? Nah, cerai. Ya, itu setelah cerai dia menyesal. Di mana itu balik lagi? Rujuk namanya, kembalikan. Jadi selalu ada solusi. Ada solusi. Tapi tidak semua bisa disolusi. Orang yang sudah nikah, sudah bercerai 3 kali, tidak boleh. Tidak boleh. Boleh, tapi harus diselang Pernikahan yang dengan orang lain lagi. Jadi masih ada caranya, tapi ada. Itu namanya tahlilul haram bima syara'ahu Allah. Itu di dalam ekonomi syariah itu ada. Produk-produk yang harus jadi ada yang total tidak bisa, ada yang total bisa. Ada yang harus penyesuaian. Iya, sepanjang sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional, itu masyarakat tidak perlu lagi. Sebab ada yang menggaransi, nanti ada orang dari Dewan Syariah Nasional itu nanti. Dia yang tanggung jawab itu. Yang tanggung jawab. Kita kupas tuntas nanti insya Allah di segmen kedua ya Pak ya. Iya. Baik. Jadi penting bagi kita juga untuk juga kritis, cerdas, dan juga jeli berarti Pak Kiai. Untuk melihat kira-kira seperti apa kemudian kehalalan dari produk-produk di lembaga keuangan syariah. Nah Pak Kiai, pedoman bagi kami yang mungkin awam, pada saat misalnya kita mungkin mau datang atau kita mau investasi begitu ya. Kira-kira poin apa saja yang penting untuk kita jadikan sebagai fondasi pengetahuan terkait muamalah syariah supaya tetap berada di koridor yang benar bagi kami Pak Kiai? Kan pertama tentu ya kesesuaian syariahnya. Nah, yang kedua tentu prospeknya. Ini bagus apa tidak? Ya, jangan, sebab sebenarnya itu bukan domain daripada ulama. Kehati-hatiannya itu domainnya dari mungkin OJK, dari OJK yang menjamin OJK. Makanan begitu. Kalau dari kehalalannya itu majelis ulama, apakah halal apa tidak halal. Tapi apakah itu aman? Nah, itu atau bahasa agamanya thayyib. Itu domainnya bukan di ulama, tapi di Badan POM. Nah, oleh karena itu sesuatu produk yang dibuat halal difatwa halal oleh majelis ulama itu setelah ada bahwa itu produk itu aman dari Badan POM. Sebab nanti jangan sampai tahu-tahu dibuat halal tapi setelah dikonsumsi kemudian dia itu membahayakan. Nah, itu namanya halal tapi tidak thayyib. Nah, padahal yang kita disuruh makan itu halalan thayyiban. Halalnya ada di majelis ulama, thayyibnya ada di Badan POM. Nah, begitu juga dalam masalah-masalah ekonomi. Nah, produk-produk yang aman itu adanya di tentu lembaga otoritas, apakah itu Kementerian Keuangan, apa itu OJK, apa itu Bank Indonesia. Nah, tapi yang memberikan bahwa itu produk itu halal atau sesuai dengan syariah atau masyru'ah itu dari Dewan Syariah Nasional. Ini kita sudah membangun kerjasama yang bagus antara berbagai otoritas. Jadi insya Allah kitanya juga jadi lebih tenang dalam bertransaksi muamalah ya Pak Kiai ya. Itu tadi yang penting harus dipastikan dulu. Ada satu yang saya kira yang luar biasa, fatwa kita tentang ekonomi syariah paling banyak di dunia. Lebih dari 100, sudah berapa? 165. 165. Dari sejak saya mulai saya dulu memulai dengan Dewan Syariah Nasional. Saya 19 tahun saya kawal itu. Sampai saya jadi wakil presiden baru saya lepaskan itu. Ya, itu saya kawal
sudah 165 fatwa. Fatwa. Bayangkan itu. Saya kira nggak ada negara punya fatwa seperti Sebanyak itu. kita. Ya, dan fatwa kita tadi saya katakan dibuat berdasarkan apa namanya itu adanya kerjasama working group antara Dewan Syariah Nasional, Berbagai macam stakeholder. lembaga otoritas OJK, Bank Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan, dan para pelaku usaha, asosiasi-asosiasi perbankan, kemudian akuntansi, dan juga dengan Mahkamah Agung. Oke, Masya Allah. Jadi penting juga sebenarnya ketika bicara soal fatwa itu independensi dari pembuat kebijakan, ya, artinya mereka yang kemudian mengeluarkan fatwa itu juga perlu dijaga supaya itu tadi ya Pak Kiai, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Nah, kadang-kadang itu tadi, bagaimana kemudian memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa iya, Dewan Syariah Nasional ini sudah cukup independen kok. Ya. Untuk kemudian tidak terpengaruh mungkin dengan kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga memang insya Allah fatwa yang kemudian dikeluarkan ya memang sesuai dengan kemaslahatan umat. Itulah sebabnya maka Majelis Ulama itu menjadi lembaga yang tetap independen. Jadi Majelis Ulama itu bukan lembaga negara Ya. yang bisa diintervensi. Jadi Majelis Ulama itu mitra pemerintah, tetapi bukan bagian dari pemerintah. Sehingga ketika mengeluarkan fatwa itu sangat independen. Saya berikan contoh misalnya, waktu terjadi ini kebetulan di urusan vaksin, Betul, ya, okay. tahun 2010 tidak ada vaksin halal, padahal orang haji harus divaksin. Ya, meningitis. Maka vaksin yang tidak halal itu dibolehkan karena darurat. Sebab kalau tidak tidak bisa naik pergi haji. 2011 ada ditemukan vaksin halal. Maka vaksin yang tidak halal Kemudian itu otomatis tidak boleh. Padahal pemerintah sudah membeli vaksin untuk tahun berikutnya. Karena dulu ini boleh, bukan halal, boleh. Karena darurat. Tapi ketika ada vaksin yang halal, kan tidak boleh. Nah, bagaimana? Pemerintah bilang bolehkan saja. Karena ini sudah tersedia, tidak bisa. Dia ya, tidak boleh menggunakan vaksin. Oleh karena itu, waktu itu pemerintah harus mereekspor lagi itu vaksin itu. Nah, itulah kenapa istilahnya itu lembaga fatwa itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara, oleh pemerintah. Karena ini adalah menyangkut. Nah, begitu juga di Dewan Syariah Nasional tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau itu halal ya halal. Tidak bisa tidak halal jadi halalkan saja. Makanya tidak boleh ada istilahnya meminta fatwa halal, tidak boleh. Kalau minta fatwa halal itu kan artinya fatwanya harus halal. Nah, yang boleh itu minta fatwa. Halal apa tidak halal itu tergantung dari prosesnya. So pernah ada juga lembaga minta minta fatwa halal. Wah, tidak bisa kalau fatwa halal. Fatwa saja. Nanti apa halal apa tidak halal itu tergantung prosesnya. Saya kira itu. Oke, jadi kita ini udah tenang aja berarti Pak. Ya, Samina wa ta'na. Jadi ketika kemudian fatwanya sudah keluar, halal atau tidaknya jelas. Jelas. Samina wa ta'na. Gitu. Mengikuti saja begitu ya Pak Kiai. Baik. Bicara soal tantangan terbesar Pak Kiai dalam mungkin memastikan bahwa inovasi produk keuangan syariah ini tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan syariah. Belakangan kan produk-produk keuangan ini kan luar biasa banyak, sampai kadang-kadang kita bingung memilih mana yang kira-kira pas untuk kita. Nah, kira-kira bagaimana kemudian memastikan bahwa inovasi ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang harus kita pegang? Ya itulah bahwasanya ada dua hal itu ya. Satu, kehalalan produk. Kedua itu adalah pelayanannya. Bagaimana itu dia
memberikan jaminan bahwa itu tidak hanya halal tapi juga menguntungkan ya, produknya itu. Di situ kan nasabah melakukan penelitian lah, apakah ini baik apa tidak, dalam arti bukan halalnya, ya karena itu lembaga juga baik perbankan, asuransi ataupun juga jangan hanya mengandalkan kehalalan saja, tapi juga bagaimana pelayanannya. Ya ini ya bagaimana produk-produk itu juga harus produk yang diminati oleh masyarakat atau market friendly. Ya, jadi ada dua itu dari untuk bagaimana produk-produk itu supaya produk yang menarik itu dari para pelaku usaha, dari otoritas, dari akademisi. Nah, baru halalnya itu dari lembaga Dewan Syariah Nasional yang menyatakan itu halal, itu betul sesuai syariah. Tapi produk yang variatif itu seperti apa? Kemudian yang kedua pelayanannya. Ya jangan sampai ini banknya halal tapi pelayanannya tidak baik, sering lambat atau ya pelayanannya tidak memuaskan. Itu dua hal yang memang harus dilakukan. Dan yang ketiga tentu literasi ya, pemahamannya itu. Nah, karena itu saya mengatakan begini, ekonomi syariah itu ada dua. Satu yaitu namanya memasyarakatkan ekonomi syariah. Itu 25 tahun pertama ini sudah berjalan dan sudah termasyarakatkan. Sudah ada regulasinya, sudah ada lembaganya. Nah, yang kedua itu mensyariahkan ekonomi masyarakat. Mensyariahkan ekonomi syariah itu artinya market share-nya. Nah, 25 tahun ke depan ini dalam rangka mensyariahkan ekonomi masyarakat. Bagaimana ekonomi masyarakat itu disyariahkan. Nah, di sini kita melihat banyaknya umat Islam yang belum menggunakan layanan ekonomi atau keuangan syariah. Karena saya sering mengibaratkan yang tidak syariah itu boleh kalau belum ada yang syariah. Nah, itu dia. Ya, sepakat, Pak. Itu sama dengan orang sholat. Orang sholat itu harus pakai air. Ya. Itu syariah. Tapi kalau dia tidak ada air boleh menggunakan tayamum. Tayamum kalau tidak ada air. Tapi kalau sudah ada air tidak boleh. Idza wujidal ma batalat tayamum. Kalau sudah ada air tayamum batal. Nah, mestinya kalau sudah ada bank syariah maka tidak boleh lagi bank konvensional. Ibarat tayamum kan. Tapi kan masih banyak yang tayamum. Iya, masih banyak. Nah, banyak. Bagaimana sekarang menghilangkan orang tayamum? Umat Islam yang tayamum itu kemudian berhenti semua. Ya, itu dalam arti mensyariahkan ekonomi ke depan itu. Itu butuh literasi, butuh inklusi, butuh upaya-upaya yang lebih keras ke depan. Oke. Menarik Pak Kiai bicara soal literasi. Sejujurnya saya pun juga mungkin teman-teman generasi muda terutama ya Gen Z sudah semakin peka sebenarnya dengan literasi keuangan syariah. Bahkan mungkin di beberapa kajian ada yang ikut short course misalnya Pak Kiai. Ada kursus singkat terkait bagaimana kemudian muamalah syariah begitu. Sudah mulai berjalan. Tapi memang itu tadi paradoksnya adalah sebagai kemudian negara dengan populasi muslim terbesar tapi banyak sekali yang akhirnya orang muslim yang belum memilih jalan syariah ini, muamalah syariah ini sebagai pilihan utama. Kira-kira kalau menurut pandangan Pak Kiai, apa yang membuat kita masih enggan untuk beralih dari itu tadi konvensional ke syariah? Yang mengganggu apa? Padahal kan sebenarnya itu tadi sudah jelas ya. Kalau ada pilihan syariah, seharusnya kita bisa memilih. Gitu. Ya itu tadi pertama itu kesadaran beragamanya masih menggunakan selera. Siap. Jadi yang selera dia sesuai seleranya diikuti.
Tapi yang nggak selera nggak diikuti. Itu kalau di dalam Al-Quran itu diibaratkan kayak orang Bani Israel. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Kalau ada rasul datang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan seleranya, fariqan kadzabu, sebagian membohongkan, wa fariqan taqtulun. Jadi nggak mau terima. Nah itu masih pada selera keinginan. Nah kita umat Islam itu tidak boleh, kita sudah memilih bahwa umat Islam itu kan dalam beragama itu kita pilihan, boleh beriman, boleh tidak beriman, pilihan. Tapi ketika kita sudah memilih beriman, tidak memilih kebutuhan nafsu kita, tapi kita memilih sesuai dengan pilihannya Allah, kata Allah ini yang bagus, itu kita pilih. Jadi kita memilih pilihan bukan menurut keinginan kita, tapi memilih mengikuti pilihan yang dikatakan Allah ini yang terbaik. Nah kalau itu sudah, itu saya kira semua sudah beres. Tapi ini belum. Nah kita sedang mengarahkan umat Islam ini supaya pilihan dia itu pilihan sesuai yang sudah sesuai dengan komitmennya. Sudah memilih Islam berarti dia sudah memilih sesuatu yang dikatakan oleh Allah, inilah pilihanmu. Meninggalkan pilihan nafsunya. Betul. Nah tetapi ini belum. Nah ini yang perlu kita sadarkan itu untuk mengajarkan mereka yang makanya suruh berhenti tayamum itu. Menghentikan orang yang sekarang masih tayamum. Ini juga sebagai ikhtiar bersama sebenarnya Pak Kiai ya, Forum Ekonomi Syariah ini ya, sebagai ajakan bersama untuk ayo berhenti tayamum gitu ya. Kira-kira beralihlah pada perekonomian syariah yang punya potensi luar biasa di tanah air. Pesan mungkin kepada kami-kami ini Pak Kiai yang mungkin masih aduh kayaknya nggak menarik ya kalau investasi tuh syariah tuh kesannya label syariahnya tuh bagi sebagian orang mungkin profitnya berapa sih? Nggak banyak gitu. Jadul gitu, apa-apa serba syariah. Bagaimana kemudian merubah mindset itu Pak Kiai? Ya inilah kadang-kadang kita itu melihat sesuatu itu jumlah. Ya, ini besar, ini kecil. Tapi tidak semua yang kelihatan kecil. Kecil itu kalau juga berkelanjutan, itu kan menjadi besar. Besar tapi ketika beberapa kali, kayak orang berjudi begitu kan, nanti akan, nah oleh karena itu kita kalau menurut pandangan agama itu seperti itu. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah itu, man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang ikut petunjukku kata Allah, dia tidak akan ada rasa ketakutan di masa depan dan tidak akan menyesali meratapi masa lalu. Wa nittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Jadi ada blessing yang pasti akan, karena ada namanya itu sabab yang menyebabkan kita keberhasilan. Tapi ada yang membuat sebab. Namanya ada sebab, ada pembuat sebab. Kalau pembuat sebab yang mau, sebab itu relatif, tidak penting. Karena itu nanti akan ada, itu namanya barokah. Ya, itu ada keberkahan hidup. Ada ketenangan, tidak ada rasa kekhawatiran, semuanya berjalan dengan baik. Ada sisi-sisi lain yang nanti membawa kita kepada kehidupan yang nyaman, jiwanya, hatinya. Saya kira itu banyak hal. Masya Allah. Jadi ternyata bicara soal ekonomi pun ini kan salah satu aspek yang paling mendasar ya Pak Kiai dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita lupa kalau syariat yang mungkin kita mengacunya pada keberkahan itu hanya lewat ibadah saja. Padahal muamalah ini menjadi salah satu juga tulang punggung juga ya Pak Kiai ya. Iya. Satu hal ya buat kita ini kan manusia ciptaan Tuhan. Kalau ada produk pabrik membuat mesin supaya berjalan baik,
kan ada katalognya. Ya, buku manualnya. Iya, ada guidance booknya. Lah, syariah itu guidance book buat manusia, katalog manusia menurut Allah. Nah, kalau ingin selamat supaya berjalan dengan baik, ini katalognya itu. Nah, kalau kita menyimpang dari katalog ini, itu akan terjadi benturan di dalam kehidupan itu. Itu kita bisa lihat akan terjadi kekacauan, ya, kerusakan karena tidak berjalan sesuai dengan katalognya. Nah, syariah itu katalog bagi jalannya kehidupan manusia itu. Saya kira itu. Oke, ini mungkin pertanyaannya lebih ke teknis. Pengalaman pribadi juga mungkin pengalaman dari teman-teman misalnya. Ada mungkin yang nawarin kita produk keuangan syariah misalnya Pak Kiai. Ini sekaligus kita minta fatwa dari Pak Kiai. Yeah. Ini nanti kita akan mendapatkan mungkin bagi hasil sekian. Tapi kemudian karena mungkin kita sedikit banyak belajar mungkin tentang riba, maisir atau horor gitu ya. Ini kok kayaknya mirip-mirip ya. Jadi kadang-kadang kita bingung karena kemudian ungkapan atau istilah yang kemudian digunakan memang tidak mungkin berbeda ya atau mungkin dilarang begitu ya. Tapi dalam implementasinya jangan-jangan ini ada ribanya. Jangan-jangan ini ada horornya, jangan-jangan ini ada maisirnya. Sebenarnya yang perlu kita kunci dalam benak kita dan juga akal berpikir kita Pak Kiai ketika kita memutuskan untuk oh ya bismillah saya mau pakai investasi keuangan yang ini. Itu poin yang menjadi prinsip utama yang kita nggak boleh tawar lagi di mananya Pak Kiai? Ya seperti tadi saya katakan kalau sesuatu produk itu produknya ya sudah ada fatwa itu berarti sudah dijadikan halal. Tetapi di dalam implementasinya bisa saja tidak sesuai fatwa. Nah, itu kerjanya nanti Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itulah nanti yang mengatakan ini masih dalam fatwa apa tidak, apa sudah keluar apa tidak. Nah, kalau masih di dalam fatwa itu sudah dijamin itu oleh Dewan Syariah Nasional. Dan kalau dia masih jalan di situ itu oleh Dewan Pengawas Syariah. Disitulah pentingnya Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap kesesuaian syariah. Nah, jadi itu wasitnya di situ. Asik. Ya di situ itu wasit itu. Kalau ada pelanggaran terus semprit. Kita juga bisa laporkan sebenarnya Pak Kiai ya. Iya. Ya bisa. Masyarakat bisa melaporkan kepada Dewan Syariah Nasional bahwa lembaga ini membuat produknya yang mestinya kayak gini sesuai fatwanya ternyata begini. Nah, berarti tidak kesesuaian syariah. Dan itu ada laporannya kan tiap tahun. Ada audit syariahnya ada. Ditantangkan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS. Jadi ada Dewan Syariah Nasional pembuat fatwa. Nah, ada anggota yang di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi berlapis. Nah, kalau kesesuaian keamanannya dari segi manajemennya itu ada OJK yang ngawasi. Jadi diawasi oleh OJK, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah. Sebenarnya berarti kalau melihat relasi dan juga keterkaitan satu stakeholder dan yang lain sudah ideal. Ya, ada pengawasannya ketat. Kalau dua, bukan hanya OJK tapi juga ada pengawas syariah, ada dua. Masya Allah. Jadi itulah pentingnya kita juga untuk melek literasi Pak Kiai ya, keuangan syariah supaya kita kemudian bisa jeli melihat kira-kira mana yang pas, mana yang benar-benar itu tadi halal dan thayyib untuk kita pakai ya atau kita gunakan sebagai instrumen investasi. Oke, kita akan buka kesempatan bagi para hadirin yang ada di studio untuk mungkin bertanya langsung pada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, undangan dan teman-teman mahasiswa, silahkan. Oke, Bapak. Bapak mau bertanya? Oh enggak, dari teman mahasiswa di belakang? Ada? Oke, kita ke ladies first dulu. Oke. Boleh berdiri? Disebutkan namanya dan pertanyaannya, sayang ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Humaira Azhara, saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Izin bertanya Pak Kiai, bagaimana peran generasi muda, terkhususnya mahasiswa dalam mengawal dan memastikan bahwasanya praktek keuangan syariah ini sesuai dengan prinsip kehalalan di tengah pesatnya era digital sekarang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Humaira atas pertanyaannya. Bagaimana peran generasi muda untuk memastikan di tengah mungkin gempuran investasi digital yang luar biasa Pak Kiai untuk tetap bisa itu tadi berpegang Saya kira syariah. generasi muda itu seharusnya juga peka. Jadi generasi muda ini kan yang paling kritis kan. Ya. Di urusan demokrasi juga kritis, ya, menyuarakan tentang ekonomi yang berpihak kepada rakyat apa tidak juga kritis. Ya, sebaiknya para pemuda yang memang kebetulan juga punya pemahaman di dalam masalah syariah, apalagi sudah mempunyai basis ya pemahaman tentang syariah, sebaiknya mengambil peran juga untuk ikut mengambil pengawasan, memberikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang produk-produk syariah itu, atau juga mengawasi daripada lembaga-lembaga syariah itu apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai, menyampaikannya kepada lembaga otoritas. Apakah Dewan Syariah Nasional, apakah tentu ke OJK atau Kementerian Keuangan, nah, bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah ini. Nanti akan direspon oleh lembaga-lembaga, dan saya kira pemuda memang harus seperti itu. Ya, dalam semua aspek dia harus pada bahasa itu kritis. Nah, kalau pemuda tidak kritis itu dia sudah bukan pemuda lagi. Ya, saya kira itu. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya dari Pak Kiai kepada Humaira. Dan Pak Kiai sekali lagi rasanya ingin lanjut, tapi apa daya waktu kita juga terbatas. Jazakallah khair ilmunya hari ini dan paparannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pandangan yang lain, pandangan yang lebih luas terkait ekonomi syariah di tanah air dan juga bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. In association with